أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Urang sareng ngaoskeun qasidah burdah fasal mertelakeun diisrokeun dimi'rajkeunana junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya khairan man yammama al-afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunil ainuqir rusumi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ساريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت
الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرفع مثل المفرد العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيما تفوز بوصل أي مستتير عن العيون وسر أي مكتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحز كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini dari awal semuanya yang hadir dari awal oleh Allah dikasih kemampuan untuk bisa teguh dalam majlis ilmu, untuk bisa tetap dalam majlis zikir, dalam majlis ta'zim, majlis mahabbah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada segala perkara yang diagungkan, yang dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk kita berkumpul mengagungkan bulan Rajab yang diagungkan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Terkhusus yang dijadikan judul dalam acara yang mulia ini di pondok pesantren kita yang kita cintai, Pesantren Nurul Huda, Darul Huda, yang dipimpin oleh guru kita Kiai Tatang hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'a bihil ummah. Yang secara khusus kita mengingat, mengagungkan, diisrakan dan dimi'rajkan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Isra Mi'raj ini adalah lambang keagungan makhluk yang paling tinggi, lambang keberuntungan makhluk yang paling puncak, lambang kebahagiaan makhluk yang paling agung. Oleh Allah didhahirkan dengan Isra dan Mi'raj yang hanya Allah berikan kedudukan yang teragung ini kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak kepada yang lainnya. Para nabi itu di dalam pendapat yang masyhur ada 124.000 nabi. Di dalamnya ada 313 rasul. Tidak setiap nabi rasul, tapi setiap rasul nabi. Yang 313 itu ada yang wajib diketahui namanya oleh kita umat Islam, yaitu nabi yang 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari yang 25 itu ada 5 ulul azmi yang mendapatkan pangkat lebih tinggi lagi, pangkat ulul azmi.
Siapa yang 5 itu? Yang 5 itu yang pertama Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keduanya secara tartib keunggulan adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini secara tertiban keunggulan menurut para ulama. Dikatakan oleh sebagian ulama dalam sebagian bait syairnya, Muhammadu Ibrahimu Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhuhum ulul azmi fa'lami. Nah, ini yang ulul azmi ini punya pangkat yang tertinggi. Yang ulul azmi ini punya gelar masing-masing, yang gelar itu menunjukkan makamnya, yakni kedudukannya. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau menjadi Nabi Adam kedua, Adam Ats-Tsani. Ya, karena di masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, semua yang ada, makhluk hidup yang ada di daratan bumi ini semuanya mati, kecuali yang selamat adalah yang ikut ke perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jumlah manusia yang ikut adalah yang beriman. Padahal jumlah manusia sudah banyak saat itu, di sana di sini mati semuanya, tenggelam semua. Begitu turun dari perahu, nah mulailah ada kehidupan manusia, ada kehidupan makhluk hidup di daratan bumi ini. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam disebut Adam Ats-Tsani, Nabi Adam kedua. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wasallam oleh Allah dikasih gelar Ruhullah, ruhnya Allah. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dikasih gelar Khalilullah. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikasih gelar Kalimullah. Adapun Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikasih gelar adalah Habibullah, kekasih Allah. Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kepangkatannya di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahdah, di antara semua nabi dan semua rasul, menduduki pangkat yang tiada bandingannya. Hanya satu kedudukan yang tertinggi yang Allah berikan hanya kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala warna-warni anugerah yang selalu yang Allah berikan itu mengungguli anugerah yang Allah berikan kepada nabi-nabi lain, rasul-rasul lain. Dikasih keilmuan kan?
mengungguli keilmuan yang Allah ajarkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul lain. Dikasih kitab suci Al-Quranul Karim yang mengungguli semua kitab-kitab yang lain. Dikasih juga oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat-mukjizat yang jauh mengungguli semua mukjizat-mukjizatnya seluruh nabi sebelum rasul alaihi wassalatu wassalam. Dikasih syariat ajaran yang mana syariatnya menyalin syariat seluruh nabi, seluruh rasul terdahulu. Allah, apa yang Allah berikan kepada nabi kita segalanya yang mengungguli yang lain. Allah, hatta pahala-pahala amal soleh walaupun usianya sangat sedikit sekali, tapi pahala yang Allah berikan jauh lebih besar ketimbang apa yang Allah berikan kepada yang lainnya. Hatta umat beliau pun juga jadi begitu akhirnya. Segala anugerah yang Allah berikan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu yang terunggul. Allah, lalu di antara keunggulan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah diisrokannya Nabi kita dan dimi'rajkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Apa arti Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah Allah membikin satu acara undangan terkhusus atas dasar kecintaan, ta'zim, kerinduan hanya kepada satu makhluknya, satu hambanya, satu nabinya, satu rasulnya, Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diundang oleh Allah di malam 27 Rajab, ya, dalam tahun ke 12 hijrah, 1 tahun lagi sebelum hijrah ke Madinah, ya. Menurut sebagian riwayat 1 tahun lebih, ada lagi riwayat lain juga tidak seperti itu. Jadi kalau 1 tahun sebelum hijrah sampai sekarang peringatan Isra Mi'raj itu yang ke 1443 tahun, ya, ke 1000 berapa? 443 tahun, kan? Karena 1 tahun sebelum hijrah. 1442 itu dari mulai hijrah. Ini kan 1 tahun sebelum hijrah. Allah, untuk apa oleh Allah diundang? Untuk dipertemukan oleh Allah dengan Allah. Untuk diperlihatkan oleh Allah kepada Allah. Untuk diperdengarkan oleh Allah kepada firman Allah tanpa wasithah, tanpa pelantara, tanpa hijab yang menghalanginya. Untuk dihadirkan oleh Allah di tempat teristimewa, di alam yang teristimewa, yang tidak tersentuh, terjamah, terinjak, bahkan tidak diketahui oleh semua makhluk Allah.
untuk dijelajahkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada tanda-tanda kebesarannya, ya, di alam malakut, di alam gaib, ya, diperlihatkan surga, neraka diperlihatkan, gitu kan. Masya Allah, dari langit pertama sampai langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, melintasi Sidratul Muntaha. Subhanallah. Dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, atas dasar kecintaan Allah, pengagungan Allah dan kerinduan Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad, Sayyiduna wa Maulana Muhammad, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada yang lain, hanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Hanya Nabi kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada yang lain, hanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Tidak ada pangkat makhluk yang tertinggi, teragung, dan tidak ada kebahagiaan makhluk, keberuntungan makhluk yang teristimewa kecuali makhluk bisa bertemu dengan Khaliknya Jalla Jalaluhu wahda. Dan pertemuan dengan sang Khalik hanya Allah berikan kedudukan ini kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kedudukan yang teragung. Ingat, dalam kedudukan yang teragung. Walaupun semua nabi, semua rasul dan semua malaikat dikasih oleh Allah kedudukan bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda dengan basirahnya, dengan mata hatinya, namun kedudukan nabi kita jauh lebih agung ketimbang kedudukan musyahadahnya seluruh para malaikat, para nabi, para rasul kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah, 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 Allah. Maka semua para nabi dan para rasul, para malaikat semuanya tunduk kepada nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semua ta'zim, mengagungkan dan mencintai Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semuanya merindukan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Seluruh nabi dan rasul semuanya bertajasud, yakni semuanya, istilah tajasud itu ngabungkelek dari alam kuburnya, ya, dari alam kuburnya, Masya Allah, ke alam dunia, ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh rasul sudah pada wafat, seluruh nabi sudah pada wafat. Yang belum wafat hanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Khadir alaihissalatu wassalam, menurut sebagian riwayat Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam. Semuanya menyambut Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semua merindukan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semua mengagungkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ketika Rasulullah SAW naik ke langit 1, 2, 3, maka di sana disambut lagi oleh rasul-rasul yang memiliki kedudukan khusus, ya, di langit-langit tersebut. Allah, Allah, Allah. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, pimpinan semua malaikat. Malaikat Mikail, malaikat Israfil pun juga, beliau-beliau ini adalah panglima-panglima para malaikat. Beliau-beliaulah yang menjemput Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang mendampingi Sayyiduna wa Maulana Muhammad, nganter-nganter ke sana kemari Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Masya Allah, semuanya merindukan kedudukan itu, kedudukan yang tidak bisa didapat oleh siapapun. Allah, Allah, Allah. Kita ini sama-sama sekarang sedang mengagungkan ketinggian derajat itu. Dan ketahuilah kenapa orang beriman dan orang Islam mendapatkan kedudukan tinggi, ya? Karena
punya hubungan hatinya dengan Allah walaupun hatinya tidak bertemu dengan Allah. Kenapa manusia muslim mukmin punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Karena bisa berbakti, bisa beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, yang mana ibadah ini adalah kendaraan yang mendekatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, walaupun kita di dunia ini tidak bisa bertemu dengan Allah. Bayangkan. Maka bagaimana keagungan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengagungkannya kita kepada keagungannya Isra Mi'rajnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya oleh Allah didekatkan kepadanya. Hati kita oleh Allah dipertemukan dengannya. Semoga kita mendapatkan ridhanya, mendapatkan petunjuknya, mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan cintanya, mendapatkan keberkahannya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan ijabahnya bagi doa-doa kita semua. Wabil khusus guru kita di sini sedang membangun, sedang berjuang di jalan Allah, menyebarluaskan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, menyebarluaskan ilmu, menyebarluaskan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keterpujian. Semoga dapat pertolongan Allah, segalanya dilancarkan oleh Allah dan diberkahkan oleh Allah. Beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijaga dari segala kejelekan, dilimpahi segala anugerah zahir dan batin, dan juga keluarganya dan keturunannya dan murid-muridnya, jamaahnya dan para pecintanya, dan yang ikut berjuang di jalan Allah bersamanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.